Kali ini kita akan belajar materi yang pertama dari TKA, itu sebenarnya ada pengukuran. Nah, pengukuran ini kita belajar alatnya, alat ukurnya jangka sorong. Jadi ini jangka sorong ya. Jangka sorong kan pernah kita belajar waktu kelas 10. Ingat-ingat bentuknya seperti ini. Nah, pertama kita mau kenalan dulu sama bentuk-bentuk bagian-bagian dari jangka sorong. Jadi yang di sini kita ingat bahwa ini namanya rahang atas. Buat apa fungsinya rahang atas itu? Untuk mengukur diameter dalam. Nah, terus bagian kedua itu ada di sini rahang bawah. Buat apa rahang bawah? Biasanya untuk mengukur ketebalan dari suatu benda. Terus bisa juga mengukur diameter luarnya, ya. Terus di sini itu ada yang besi ini fungsinya yang di sebelah sini itu untuk mengukur kedalaman. Dalam skala kecil tentunya. Karena ini jangka sorong itu buat mengukur sesuatu yang skalanya kecil. Nah, sudah, di sini juga ada baut pengunci. Ya, jadi kalau pas lagi ngukur, biar kalau udah tahu presisinya, kita kunci biar nggak geser-geser lagi, gitu ya. Nah, terus jangka sorong itu punya yang namanya skala. Ya, skalanya ada dua. Ada yang namanya ini skala utama. Di sini namanya skala nonius. Jadi hebatnya si jangka sorong ini daripada penggaris, dia punya ketelitian yang lebih kecil. Tahu dari mana ketelitian yang lebih kecil? Kalau penggaris kan biasanya kita paling kecil, nilai skala terkecilnya tuh 0,1 cm. Nah, kalau di sini itu macam-macam nilai skala terkecilnya. Ada yang nilai skala terkecilnya itu ada yang 0,1 mm, ada yang 0,5 mm, ada yang seperti ini itu 0,05 mm, dan seterusnya. Lihatnya dari mana? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di sini garis yang kecil ini itu nilainya 0,05. Nah, garis satu ini 0,05 tambah 0,05 0,1 gitu ya. Milimeter dan seterusnya. Berarti kalau di sini berapa? Ya 0,15 mm. Nah, maka dalam skala nonius jangka sorong itu satuannya milimeter. Sedangkan skala utamanya itu satuannya meter. Ya. Lalu bagaimana caranya menghitung hasil pengukurannya? Nah, coba ya.
Jadi langkah pertama kalau mau menentukan hasil pengukurannya, pertama kita harus bisa baca skala utamanya dulu. Jadi kita tentukan skala utamanya dulu, langkah utamanya. Skala utama. Nah, tadi kan kita udah tahu skala utama itu yang besar ini kan. Nah, cara nentuin skala utamanya itu dari mana? Jadi dilurusin sama angka 0 yang di bawah ini. Nah, kalau kita lihat, skala utama itu adalah yang lurus sama garis 0 yang di bawah ini, ya. Atau kalau nggak ada yang lurus kayak gini, ini kan nggak ada yang lurus nih, nggak ada yang lurus pas di atasnya garis 0 nih. Berarti kita ambil yang sebelumnya. Kita kasih warna beda aja. Kita ambil yang sebelumnya, kayak ini kan. Oke. Maka ini kita sebut dengan skala utama. Nah, berapa nih skala utamanya? Ini kan 2. 2,5, 2,6, 2,7. Maka kita tulis skala utamanya itu 2,7. Ingat kalau satuannya skala utama itu kan sentimeter. Berarti kita tulis di sini. Oh, utamanya berarti 2,7 cm. Langkah selanjutnya, kita tentuin skala noniusnya. Tentukan skala nonius. Gitu ya. Nah, skala nonius itu kita lihat dari yang garis bawahnya itu lurus sama garis atasnya. Lurus itu gimana maksudnya? Ya tepat lurus, ini kan lurus. Nah, ini kita ketemu. Ya, ini kan lurus banget kan. Maka di sini itu namanya skala nonius. Karena tadi kita udah tahu kalau misalnya ini nilai skala terkecilnya itu 0,05, berarti ini kan 0,35, 3,5 gitu kan ya. Maka kita tulis di sini skala noniusnya itu 0,35. Apa satuannya? Milimeter. Ya, dalam milimeter. Oke. Harusnya nggak usah kurung ya. Kita hapus. Hapus. Maka ini skala noniusnya satuannya 0,35 mm. Nah, terus kita tentukan hasil pengukurannya ya. Nah, hasil pengukuran itu adalah skala utama ditambah skala nonius. Nah, masalahnya ini kan satuannya beda nih. Satunya sentimeter, satunya milimeter. Nggak bisa toh ditambahin langsung, maka kita jadiin sama-sama senti atau sama-sama mili. Maka kita buat di sini. Ya, misal nih, mau hasil pengukurannya dalam sentimeter. Berarti kan dibuat sentimeter semua. Berarti skala utamanya tetap 2,7. Skala noniusnya kan 0,35 nih, milimeter. Kalau pengen jadi sentimeter, berarti kan naik 1. Jadi 0,035. Maka kalau dijumlahkan, jadi 2,735 cm. Kalau misalnya di sini hasil pengukurannya mintanya dalam sentimeter. Kalau dalam milimeter gimana? Ya tinggal kita ubah aja semuanya ke milimeter.
Berarti skala utamanya kalau kita ubah jadi milimeter itu kan berarti dikali 10. Sentimeter ke milimeter itu kan turun 1, berarti 2,7 dikali 10. Berarti kan 27. Ditambah skala non-Newsnya udah dalam milimeter nih. Jadi 0,35 milimeter. Maka kalau di jumlah jadi 27,35 milimeter. Gitu ya. Jadi gampang banget kan buat nentuin hasil pengukuran dengan jangka sorong. Oke, sekian dari saya. Kita lanjut habis ini mikrometer scroll.